وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita di muka bumi ini untuk tujuan yang mulia, yaitu menegakkan ibadah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam mendekatkan diri kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan untuk kita segala fasilitas di muka bumi ini untuk keberlangsungan kehidupan manusia, agar mereka memakmurkan kehidupan ini dengan iman dan amalan salih. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi ini, agar kalian merasakan sebahagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala dengan cara mendekatkan diri kepadanya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian akan kembali kepada Allah setelah Allah Azza wa Jalla mengakhiri kehidupan dunia ini dengan tegaknya Al-Qiyamah. Kemudian manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka siap mempertanggungjawabkan apapun yang mereka lakukan min khairin wa syarr, baik amalan kebaikan
ataukah amalan keburukan dan kemaksiatan. Allah Jalla wa Ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa dia pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan balasan terhadap amalan-amalan kalian yang pernah kalian amalkan dalam kehidupan dunia. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, maka sungguh dialah yang meraih kemenangan, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Azza wa Jalla memberi kesempatan hidup untuk kita dalam kehidupan dunia ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya dan perbanyaklah bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih panjang dari kehidupan dunia, yaitu kehidupan yaumul qiyamah. Dan tidak ada bekal yang terbaik yang dibawa oleh seorang hamba dalam perjalanan hidupnya kecuali taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tiba hari di mana banyak dari kalangan manusia mereka menyesali tentang apa yang pernah mereka perbuat dalam kehidupan dunia. Itulah yaumul hasrah, hari penyesalan bagi mereka yang dahulu dalam kehidupan dunia mereka menghabiskan usianya dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kelalaian mereka dari peringatan-peringatan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di saat itulah mereka menyesali perbuatan mereka di dunia. Mereka berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia, untuk memperbaiki diri. Namun itu hanyalah sebuah angan-angan yang tidak akan mungkin terjadi. Allah Jalla wa Ala berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kull kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Allah Jalla wa Ala menerangkan bahwa orang-orang kafir mereka merasakan naru jahannam, siksaan di dalam neraka jahannam, dan mereka tidak ditetapkan kematian atas mereka. Mereka akan terus mengalami kehidupan di dalam neraka jahannam sehingga mereka terus-menerus merasakan siksaan yang pedih di dalam neraka tersebut.
wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan siksaan atas mereka. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yastarikhuna fiha, dalam keadaan mereka berteriak di dalam neraka Jahannam. Mereka mencari bantuan, mereka meminta pertolongan. Mereka mengatakan, akhrijna, keluarkanlah kami dari siksaan ini, keluarkanlah kami dari azab ini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami ingin kembali ke dunia sehingga kami bisa beramal salih, berbeda dengan apa yang dahulu kami amalkan dari kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dan bergelmang dosa. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, bukankah kami telah memberi kesempatan kepada kalian untuk hidup? Kami telah memberi usia yang memungkinkan kalian untuk berbuat baik, untuk beramal saleh, yang itu cukup untuk menjadi peringatan bagi seorang yang mendapatkan peringatan itu, bagi seorang yang mengambil manfaat dari peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mayoritas dari kalangan para ulama tafsir, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, bukankah kami telah memberi kesempatan hidup untuk kalian yang itu cukup untuk menjadi peringatan bagi seorang yang mengambil manfaat dari peringatan itu. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud peringatan itu adalah ketika seseorang telah mencapai usia balik. Sebagian lagi mengatakan ketika seseorang mencapai usia 18 tahun. Sebagian para ulama mengatakan ketika seseorang telah berusia sempurna 40 tahun. Dan sebagian para ulama mengatakan apabila seseorang telah berusia 60 tahun. Berbeda-beda penafsiran para ulama, namun pada hakikatnya semua kembali kepada satu makna yang mengharuskan setiap muslim untuk memanfaatkan kehidupan dunia ini, disebabkan karena kita tidak mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika seseorang baru saja menginjak usia balik, dia telah dipanggil oleh Allah, atau di usia 18 tahun, atau di usia 40 tahun, atau di usia 60 tahun, dan sedikit yang melampaui usia tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina as-sittin wa as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Usia umatku ini berada di antara 60 tahun dan 70 tahun, dan sungguh sedikit dari mereka yang bisa melampaui batas usia tersebut. Apabila seseorang telah berusia 60 tahun, maka hendaknya dia telah bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi dia kembali kepada keburukan yang dahulu dia lakukan. Sebab apabila seseorang di usia tersebut dalam keadaan dia masih terlena dengan kehidupan dunia, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka itu adalah merupakan usia di mana Allah Azza wa Jalla telah menghilangkan uzur. Tidak ada lagi alasan bagi seseorang untuk tetap berbuat keburukan dan kemaksiatan dan lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laqad a'dzara Allah azza wa jalla ila imri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah." Sungguh Allah azza wa jalla telah menghilangkan uzur, telah menghilangkan alasan bagi seseorang yang dipanjangkan usianya sehingga dia telah mencapai usia 60 tahun dalam keadaan dia masih terlena dengan kehidupan dunianya, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi kalimatnya, laqad a'dzara Allahu ilaihi, laqad a'dzara Allahu ilaihi, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menghilangkan uzur dan alasan untuk lalai dari Allah Azza wa Jalla tatkala seseorang telah berusia 60 tahun. Dan Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman, wa ja'akumun nadhir, dalam keadaan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud pemberi peringatan di sini adalah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah datang kepada kalian Rasul yang menyampaikan peringatan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian para ulama mengatakan bahwa pemberi peringatan yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim yang sampai kepada kalian. Sebagian para ulama lain seperti Ikrimah, Sufyan ibn Uyainah, Waqi' ibn al-Jarrah dan yang lainnya, mereka mengatakan yang dimaksud pemberi peringatan di sini adalah asyaibu, adalah keluarnya uban di rambut seorang muslim. Keluarnya uban yang putih adalah merupakan tanda peringatan akan semakin dekatnya kematian. Oleh karena itu para ulama mengatakan asyaibu nadhirul maut, uban itu adalah pemberi peringatan akan dekatnya kematian. Dan sebagian para ulama us-salaf mereka mengatakan ma min sya'ratin tabyaddu illa qalat li ukhtiha ista'iddi faqad qarubal maut. Tidaklah satu helai uban yang keluar dari rambut seseorang melainkan dia akan mengatakan kepada saudarinya, melainkan dia akan mengatakan kepada yang lainnya, bersiaplah kamu, karena sesungguhnya kematian itu telah semakin dekat. Seorang muslim ketika telah keluar helai demi helai berupa uban di rambutnya, maka itu adalah pemberi peringatan agar hendaknya dia memanfaatkan sisa hidupnya untuk memperbaiki diri, memperbanyak amalan saleh, menguatkan iman, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan berbagai hal-hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang terbaik adalah seorang yang mampu memanfaatkan usianya dalam kehidupan dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Bakrah radhiyallahu an, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang panjang usianya dan baik amalannya. Lalu kemudian beliau ditanya lagi, ayyun nasi syarr?
Siapakah manusia yang paling buruk? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu." Orang yang panjang usianya namun amalannya buruk. Amalannya tidak saleh. Dia mengisi waktu ketika dia hidup di muka bumi ini dengan bermaksiat kepada Allah, memperbanyak perbuatan dosa yang semakin menyebabkan beratnya tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya uban dari rambut seorang mukmin seharusnya menjadi peringatan baginya untuk memperbaiki amalannya, semakin memperbanyak pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia beramal saleh, maka uban itu akan menjadi cahaya baginya pada yaumul qiyamah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ka'ab bin Murrah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man syaba syaibatan fil Islam, kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang beruban di dalam Islam, di dalam amalan kebaikan, dalam amalan saleh, maka itu akan menjadi cahaya baginya pada yaumul qiyamah. Di dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syaibu nurul mu'min yaumal qiyamah." Bahwa uban adalah cahaya bagi seorang mukmin pada yaumul qiyamah. Ma min rajulin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajah. Tidaklah seorang hamba yang mukmin yang keluar uban dari rambutnya, dari jenggotnya, melainkan hal itu akan menjadikan kebaikan baginya pada yaumul qiyamah, dan dengan sebab itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma thabbitna 'alal haqq, Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang telah berusia 40 tahun, maka hendaknya dia waspada, maka hendaknya dia berhati-hati, berupaya untuk memperbaiki diri, berupaya untuk merubah hidupnya dari keburukan menuju kepada kebaikan, dari kemaksiatan menuju kepada iman dan amal salih. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين." Allah Jalla wa'ala berfirman, sungguh kami telah wasiatkan kepada manusia agar hendaknya mereka senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya tatkala ibunya dalam keadaan dia berada di dalam kandungan ibunya, dalam keadaan ibunya merasa berat, lalu kemudian dia pun dirawat oleh ibunya dan disusui oleh ibunya, sehingga di masa kandungan dan ditambah dengan masa penyusuan selama 30 bulan,
dia dirawat oleh orang tuanya, dia dirawat oleh ibunya secara khusus, hingga kemudian dia semakin dewasa. Dan pada saat dia mencapai usia balik dan berusia 40 tahun, lalu kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang saleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah taufik kepadaku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dan beri taufik kepadaku ya Allah untuk senantiasa beramal saleh, amalan yang Engkau ridai, amalan yang Engkau ridai ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku, perbaikilah anak-anakku. Ayat ini yang di dalamnya mengandung doa yang dianjurkan bagi seorang hamba berdoa dengan doa ini agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan bagi anak-anaknya dan bagi keturunannya. Disebutkan oleh para ulama bahwa ayat ini terdapat peringatan bagi seorang muslim tatkala dia telah berusia 40 tahun untuk senantiasa berhati-hati. Itu menunjukkan bahwa kehidupan dunia semakin mendekati ajalnya, di mana dia bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kehidupan dunia ini. Telah diriwayatkan dari Al-Masruq rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza balaghtal arba'in fakhudh hidrak." Apabila engkau telah mencapai usia 40 tahun, maka berhati-hatilah engkau. Hendaknya engkau berhati-hati. Disebutkan pula oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Dzakarallahu azza wa jalla anna man balaghal arba'in qad ana lahu an ya'lam miqdara ni'amillahi azza wa jalla alaihi wa ala walidayhi wa yashkur Allah." Bahwa Allah azza wa jalla menyebutkan di dalam ayat ini bahwa ketika seseorang telah mencapai usia 40 tahun, itu adalah merupakan waktu di mana seseorang menyadari dan mengetahui kadar besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, yang sepatutnya dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Sungguh aku telah mendapati para ulama yang ada di negeri kami, di mana mereka menuntut dunia, mereka mencari ma'isyah, dan mereka berinteraksi dengan manusia secara umum. Namun ketika mereka telah berusia 40 tahun, i'tazalun nas, maka mereka menjauhkan diri mereka dari manusia, tidak terlalu banyak berinteraksi dan lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berjalan di atas siratal mustaqim, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.